Malinau, sebuah kabupaten yang terletak di Kalimantan Utara, menjadi wilayah yang sangat strategis karena letak geografisnya yang berada di wilayah perbatasan antar negara kesatuan Republik Indonesia dan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Disinilah nasib dan harga diri negara kesatuan Republik Indonesia dipertaruhkan. Namun sayang, banyak pihak yang tidak peduli tentang kondisi masyarakat perbatasan. Padahal, kedaulatan, harkat, dan martabat kita sebagai bangsa seringkali diukur dari kemampuan dan keberadaan orang-orang yang berada di perbatasan. Akhirnya kita sampai juga di Bandara Kelas 3 Malinau. Ini satu-satunya bandara yang ada di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Kita akan menyaksikan perjalanan kita bagaimana serunya menjelajah seluruh wilayah Malinau. Konon katanya Bupati Malinau sudah membangun sekitar 1000 km infrastruktur dalam bentuk jalan yang membuka akses bagi masyarakat pedalaman yang tadinya terisolir hingga mereka bisa merasakan menikmati indahnya peradaban dan kemajuan teknologi. Seperti apa liputannya, saksikan kami terus. Bupati Malinau secara rutin melakukan roadshow, safari kerjanya, belusukan ke desa-desa untuk menyerap aspirasi secara langsung dan berdialog dengan warga yang ada di setiap desa yang dikunjunginya. Hal ini penting dilakukan oleh Bupati Jansen untuk menyamakan visi dan misi pemerintah Kabupaten Malinau yang dituangkan dalam bentuk program kerja, serta kenyataan dan kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan. Apakah program tersebut bisa sejalan atau perlu adanya penambahan atau malah menghapus program kerja tersebut? Kunjungan kami hari ini setiap bulan Desember. Kalau istilahnya itu safari ya, kalau dalam kegiatan kami namanya perjalanan ibadah Natal. Jadi kami melakukan kunjungan Natal ke seluruh desa-desa dan kecamatan se-Kabupaten Malinau. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara penuh oleh desa adalah implementasi dari otonomi daerah yang disebut sebagai revolusi dari desa, seperti yang tertuang dalam buku yang dibuat oleh sang bupati. Dalam slogannya, Jansen mengatakan, saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat. Selama 2 periode masa kepemimpinannya, Kabupaten Malinau menjadi wilayah yang memiliki harga diri, di mana masyarakatnya mulai maju, memiliki akses terhadap keterbukaan dunia luar, dan yang terpenting, stigma tentang desa-desa perbatasan yang tertinggal, terisolir, terbelakang, kini hilang setelah sang bupati berhasil membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan dari satu desa dengan desa-desa lainnya yang tadinya dianggap sebagai utopia dan mimpi di siang bolong, kini telah mewujud menjadi nyata. Yang pertama ya secara kepemerintahan, kita melihat bagaimana pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang sudah berjalan sesuai dengan semangat gerakan Desa Membangun Malinau, karena konsepsi pembangunan kami ini kan berlandas pada kekuatan masyarakat, di mana penyelenggaraan pemerintahan itu sepenuhnya kita serahkan kepada desa. Nah, jadi penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan secara penuh oleh masyarakat desa. Nah, kita mau lihat sejauh mana mereka mampu melaksanakan dari konsep pembangunan itu sendiri. Nah. Ini sampai nanti di Long Simau, di simpang sana, di simpang Long Simau, Long Semamu. Nah, ini jalan yang nantinya tembus ke Krayan dan ke Malaysia. Nah, ini jalan sudah tembus, cuma nanti tinggal diperbaiki. Hanya terobos saja kemarin.
Oh, baru dibuka di jalan, Ya, belum di ini aspal. jalan yang kemarin menuju Desa Semamu dan Long Sulit, yang dimana pesawat yang jatuh kemarin. Rencana pemerintahan Jokowi JK yang tertuang dalam Nawacita untuk memulai pembangunan dari wilayah pinggiran langsung direspon oleh pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dengan membangun akses jalan penghubung antar desa di wilayah perbatasan dan pedalaman. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut membuka akses desa yang selama ini terisolir. Perusahaan HPH membantu masyarakat untuk memperbaiki jalan-jalan yang putus. Kita kemarin kita bantu, kita dari pemerintah kita bantu untuk melaksanakan perbaikan jalan. Jadi bukan di KPU ya Pak ya? Itu dari perusahaan ya, KPH. ya ini salah satu bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakat. Oke, pemirsa, ini adalah kontribusi dari perusahaan HPH untuk membangun jalan yang terputus sebagai bentuk sinergitas antara perusahaan HPH dengan pemerintah Malinau. Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara berhasil mewujudkan nawacita pemerintahan Jokowi JK yang hasilnya sudah terlihat. Pembangunan akses jalan yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Mentarang Hulu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia pun mulai terbangun. Akses jalan penghubung antar desa diantaranya Desa Paking, Desa Longberang, Desa Long Simau, Desa Semamu, dan Desa Long Sulit dinilai masyarakat Malinau sebagai prestasi terbesar. Mengingat selama 71 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini warga pedalaman dan perbatasan bisa menikmati transportasi jalur darat dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang selama ini merupakan mimpi dan hayalan kini menjadi nyata. Baik Pak, saya masyarakat yang ada di Desa Longbarang ini sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya Bapak Bupati Malinau, yang mana sangat memperhatikan masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman. Sampai saat ini Pak, kami dibantu untuk dibuka jalan akses, karena selama ini beberapa tahun yang sebelum Bapak Bupati ini melaksanakan tugas sebelum jadi Bupati, kami tersiksa karena masalah akses jalan Pak, karena kami memiliki akses jalan, cuma yang kami harapkan adalah sungai. Ternyata sekarang ini dibuka lagi akses darat, ini sangat membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan pembangunan, karena di daerah pedalaman ini susah kita mendatangkan barang-barang toko dari kota ke desa-desa Pak, karena sungai sangat parah dan juga sungainya tidak bisa kita membawa barang sebanyak mungkin. Ya, setelah jalan ini dibuka, masyarakat kita sejahtera dan bisa membangun rumah dengan baik, mendatangkan bahan-bahan yang seperti semen yang cukup berat dan seng yang susah kita angkut ikut sungai, sehingga pada kesempatan ini kami merasakan sekali dengan pembangunan jalan itu Pak. Jadi berkaitan dengan jalan yang sudah tembus di desa-desa, khususnya di daerah Mentarang Hulu ini, ada beberapa yang memang diperlukan oleh masyarakat yang diusulkan lewat kecamatan, yaitu yang pertama itu masalah infrastruktur, yaitu tadi jalan. Yang kedua itu ya masalah fasilitas pendidikan, yaitu rumah SD, terus guru-guru dan perawat dan dokter itu juga dibutuhkan oleh desa-desa yang ada di Mentarang Hulu ini. Ya, berkaitan dengan itu ada berapa juga memang ada perawat dan dokter juga itu masih kurang. Sebenarnya sudah ada, cuma masih dibutuhkan oleh desa-desa.
terutama desa-desa yang jauh, yaitu di desa Longpala yang agak jauh, Longkebinu, Longmakatip, dan ada 3 dusun. 3 dusun ini juga perlu tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dan juga memerlukan juga infrastruktur sekolah. Nah, dan rumah-rumah guru juga perlu, karena di sana itu perjalanan kita ke sana harus melalui jalan kaki, yaitu 1 hari jalan kaki. Jadi oleh sebab itu perlu kami juga sampaikan bahwa infrastruktur jalan ini yang sangat diperlukan oleh masyarakat di Mentara Hulu ini. Dengan adanya jalan ini, masyarakat kita sangat terbantu. Sebelumnya, sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya hingga tahun 2015, masyarakat sepanjang hidupnya hanya bisa mengandalkan dan menggunakan satu-satunya transportasi air berupa perahu longboat dengan melawan arus jeram yang sangat berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut membuka keterisolasian desa-desa di wilayah perbatasan dan pedalaman. Dengan adanya akses jalan, masyarakat bisa menghemat dan memangkas waktu perjalanan dan biaya masyarakat dari desa menuju kabupaten kota Malinau. Jika biasanya dari desa menuju kabupaten Malinau membutuhkan waktu selama 12 jam menggunakan perahu dan menghabiskan solar sebanyak 200 liter dan jarak tempuh yang lebih dari 300 km, kini dengan adanya akses jalan darat, perjalanan dapat ditempuh dengan waktu 3-4 jam saja dengan menggunakan bensin sebanyak 40 liter dan jarak tempuh hanya sekitar 120 km. Terbantu. Kalau dulunya, ya ini saya ceritakan, kalau dulu sebelum jalan ini ada, kita selalu ikut tempel. Kalau yang kami rasakan sendiri, kalau kita naik tempel, kita harus nyiapkan bensin 300 liter itu tuh PP. Nah, kalau sekarang setelah ada jalan, kita hanya 45 liter saja itu sudah PP ke Malinau itu. Jadi oleh sebab itu kami mengharapkan kepada pemerintah daerah ini bisa dilanjutkan dengan segera, karena ini memang kebutuhan oleh masyarakat kita yang ada di Mentarang Hulu ini. Dengan adanya pembangunan jalan ini sangat membantu masyarakat. Jangankan kami bisa berhitungan jam, Pak, kami 1 hari itu bisa PP, Pak. Terbukti bahwa saya ini sering menggunakan charteran mobil masyarakat kita. Saya 2 kali turun ke Malinau membawa barang sembako, barang-barang seperti bangunan. Sempat saya bawa 2 kali, Pak, 1 hari perjalanan. Itu sebabnya kami mendukung jalan ini, membantu masyarakat untuk mengambil sembako yang ada di kota ke desa-desa. Karena selama ini kita tidak dibangun jalan, kami susah betul untuk mendatangkan bahan bangunan karena terbatas dengan sungai, Pak. Pemerintah Indonesia kelihatannya di perbatasan kok gitu aja modelnya. Lihat kantor camat aja ketemunya begitu, lihat kantor pusat juga ketemunya begitu. Tidak menggambarkan sebuah nilai pemerintahan. Nah, dari inilah saya berpikir kalau kita mau ke depannya maju, harus berani dari sekarang. Nah, ini yang membuat saya terdorong untuk mengatasi persoalan membuka isolasi wilayah. Ada 3 aspek yang saya lakukan. Pertama itu membuka jalur jalan dari kabupaten ke kecamatan, dalam ibu desa, kemudian membangun tower-tower di perbatasan. Nah, dengan terbuka ini dalam 4 tahun kami bangun itu, daerah ini sudah terbuka. Namun demikian, dari ibu kota kami ya, karena kondisinya kan belum tebus ini, link-linknya kan belum tebus. Tapi di beberapa titik-titik ini ada 4 titik perbatasan, titik tengah, titik pedalaman dan kota. Nah, kalau dari kota ke pedalaman cukup relatif, tapi dari pedalaman masuk ke daerah-daerah pedalaman itu masih belum nyambung. Tapi di dalam desa-desa kecamatan di Bentang itu udah tembus semua.
konsepsi pembangunan kami ini kan berlandas pada kekuatan masyarakat, di mana penyelenggaraan pemerintahan itu sepenuhnya kita serahkan kepada desa. Nah, jadi penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan secara penuh oleh masyarakat desa. Nah, kita mau lihat sejauh mana mereka mampu melaksanakan dari konsep pembangunan itu sendiri. Secara geografis, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara memiliki luas 1,5 kali lebih besar dari Provinsi Jawa Barat di Pulau Jawa. Bupati Kabupaten Malinau Jansen TP mengatakan, dengan adanya akses dari kota ke kecamatan dan dari kecamatan ke desa, membuat desa yang selama ini terisolir sudah dapat terhubung. Ini akan menjadi tantangan terbesar Pemda Malinau, mengingat wilayah geografis Malinau yang begitu luas. Separuh dari wilayah Kalimantan Utara membutuhkan anggaran yang begitu besar. Sementara dana alokasi umum dari pemerintah pusat sedang mengalami defisit anggaran. Oke, jadi Malinau ini adalah setengah wilayah Kalimantan Utara. Sangat luas. Kalau bicara Malinau ini, dari aspek kependudukan memang kecil, tapi aspek wilayah sangat luas sekali. Nah, kemudian kami berada di perbatasan, jadi strategis nasional sesungguhnya. Tapi persoalannya sekarang, mohon maaf saja, ini bahasa fakta. Sejak merdeka sampai kemarin saya jadi bupati, daerah ini masih tertutup, tertinggal, terbelakang, dan terpencil. Jadi kita selalu berasumsi bahwa persoalan kami adalah infrastruktur yang terbatas, SDM rendah, ekonomi yang rendah. Itu selalu menjadi persoalan, tapi tidak ada upaya kita menangani. Apa sebabnya? Saya kira wajar. Teman-teman sebelumnya masih terpaku pada soal kemampuan dana. Saya berpikir sepanjang kita berpikir dana jadi persoalan, tidak ada yang bisa dibuat. Di satu sisi, Indonesia menghadapi tantangan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana pasar bebas menjadi raja. Disinilah peran dan letak geografis Malinau sebagai kabupaten kota perbatasan akan sangat berperan. Di sini juga, pemerintah Malinau mendapat tantangan kebangsaan. Bagaimana Malinau yang secara geografis berada di perbatasan menjadi pintu gerbang masuknya perdagangan ekonomi ASEAN. Di sisi lain, pemerintah Malinau harus siap dengan segala dampak buruk dari masyarakat ekonomi ASEAN itu sendiri. Saya diperhadapkan dengan link jalan yang sangat panjang. Kami tidak ada link ke kabupaten, ke kecamatan, di desa. Di desa-desa kami sebelumnya, ya kalau ibu kota kecamatan, kalau kita ke kampung di Jawa, mungkin itu cuma RT saja, gambaran, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau begini halnya kan pemerintahan kita bagaimana? Orang Malaysia ketawa dengan kita. Pemerintah Indonesia kelihatannya di perbatasan kok gitu aja modelnya. Lihat kantor kecamatannya ketemunya begitu, lihat kantor pusat ketemunya begitu. Tidak menggambarkan sebuah nilai pemerintahan. Nah, dari inilah saya berpikir kalau kita mau ke depannya maju, harus berani dari sekarang. Nah, ini yang membuat saya terdorong untuk mengatasi persoalan membuka isolasi wilayah. Ada 3 aspek yang saya lakukan. Pertama itu membuka jalur jalan dari kabupaten ke kecamatan, dalam ibu kota desa, kemudian membangun tower-tower perbatasan. Nah, dengan terbuka ini dalam 4 tahun kami bangun itu, daerah ini sudah terbuka. Namun demikian, dari ibu kota kami ya, karena kondisinya kan belum tembus ini, link-link ini kan belum tembus. Tapi di beberapa titik-titik ini ada 4 titik, titik perbatasan, titik tengah, titik pedalaman dan kota. Nah, kalau dari kota ke pedalaman cukup relatif, tapi dari pedalaman masuk ke daerah-daerah pedalaman itu masih belum nyambung. Tapi di dalam desa-desa, kecamatan di Bentang itu sudah tembus semua. Dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Fahrudin Holik, Fatur Rahman, kantor berita.co.id mewartakan.